pendidikan. Visi itu tidak bisa kita lepas daripada konteks negara kita sendiri. Apa yang menjadi isu kependidikan kita sekarang ini, yang saya lihat belum tergambar di dalam capaian itu. Dan tahun depan kita akan ukur 3 target ini. Isu kependidikan kita sekarang ini ada 3, yaitu bagaimana how to save planet. Environment kita ini harus kita jaga. Dunia pendidikan internasional sekarang ini ramai-ramai membicarakan tentang penyelamatan bumi. Tidak ada artinya kita membangun super canggih seperti apapun, tapi kalau bumi kita ini rapuh dan sebentar lagi akan hancur, maka itu dunia kependidikan sekarang ini, ya, itu menjadi isu sangat penting adalah bagaimana pendidikan kita itu diarahkan untuk menyelamatkan bumi, climate change dan sebagainya. Maka itu deklarasi Istiqlal sekarang ini betul-betul menginternasional. Jadi Pak Ari, mungkin bulan Maret nanti itu ada International Conference tentang deklarasi Istiqlal, poin agama dan lingkungan. Kemudian di UN juga ada agenda-agenda khusus untuk menggunakan bahasa agama di dalam rangka menyelamatkan alam semesta dan lingkungan ini. Jadi ini isu yang pertama. Jadi mohon nanti entah bagaimana caranya mengintegrasikan di dalam program pendidikan kita nanti. Visi kita ke depan targetnya adalah bagaimana pendidikan kita ini, apalagi pendidikan agama, berkontribusi terhadap penyelamatan alam, climate change dan sebagainya ini. Tidak ada artinya kita bicara tentang teknologi yang super canggih, kalau alam ini batuk-batuk dan lama-kelamaan longsor, habis semuanya dalam tempo sangat singkat. Coba kita lihat, California itu habis disapu dengan api kebakaran. Gak ada artinya super canggih. Amerika seperti itu, masa 1 minggu gak bisa memadamkan kebakaran. Ini artinya ilmu pengetahuan itu tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan global. COVID-19 satu dunia lumpuh. Mana itu keunggulan teknologi canggih itu? Jadi tidak bisa kita menyelesaikan penyelamatan alam semesta ini dengan bahasa teknologi. Maka itu kita disadarkan betapa perlunya kita kembali kepada penggunaan bahasa agama. Consciousness kita ini harus kita pelihara terhadap how to build the best character of ourselves, mulai dari ibda' binafsik nih. Yang kedua adalah isu pendidikan, toleransi, kerukunan dan ya apa namanya itu, moderasi beragama. Ini kita sudah on the right track ini. Seberapa besar dunia kependidikan kita di Kementerian Agama ini berbicara tentang toleransi, kerukunan, atau moderasi beragama. Saya mohon izin karena ini adalah pembukaan, mungkin saya sedikit akan mohon waktu kepada panitia ya, supaya nanti visi kita ke depan itu ada. Dan isu yang ketiga yang harus ada di dalam dunia kependidikan kita adalah isu nasionalisme. Kita tuh nggak pernah membayangkan keindonesiaan kita itu seperti apa dalam dunia kependidikan kita. Asyik menjalankan masing-masing kurikulum program studi, tapi kita nggak tahu kita berada di mana. Kita lihat bagaimana Jepang, tempat studinya Pak Ari Ginanjar nih. Semodern apa Jepang itu, tapi karakternya, tradisionalitasnya itu luar biasa. Dia tetap menjadi orang Jepang, sekalipun juga sangat modern. Cina, dia tetap menjadi orang Cina sampai kapanpun dan dimanapun juga dia tetap orang Cina. Kita begitu keluar negeri, hanya mukanya mirip Indonesia, tapi isi kepalanya Barat, isi kepalanya Arab, isi kepalanya mana keindonesiaannya itu. Jadi nasionalisme dalam dunia kependidikan kita ini tidak tertanam. Jadi saya mohon kita yang memulai bagaimana 3 isu yang sangat penting ini
dibicarakan di dalam raker pendidikan ini. Saya menganggap raker ini sangat penting. Sudah selesailah kita bicara tentang mekanisme, itu sistem kok bisa menggunakan, bisa kita AI itu bisa menolong kita. Tapi yang tidak bisa dijangkau oleh AI itu adalah karakter pencerahan itu sendiri. Nah, disinilah perlunya kita kembali bagaimana pentingnya memperhatikan persoalan-persoalan yang mendasar ini. Saya secara singkat, saya sebetulnya ingin menulis ini untuk acuan buat kita semua teman-teman. Saya bukan ahli, saya bukan juga orang the best di sini. Ini ada para rektor, ada guru besar kita di sini yang jauh lebih ahli daripada saya. Hanya saya ingin mengingatkan. Pertama adalah betapa perlunya pendidikan keagamaan kita itu berbicara tentang save planet. How to saving our planet ini. Kalau kita tidak mampu berbicara tentang penyelamatan planet kita, bumi ini, maka itu semua pembangunan itu nggak ada artinya apa-apa. Nah, sekarang ini tidak ada yang bisa memberikan efektivitas penyelamatan bumi selain bahasa agama. Bahasa mekanisme, bahasa politik nggak bisa. Ya. Dan ini ada sedikit masalah ya, karena agama kita dalam arti Abrahamic religion. Abrahamic religion ini yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam dituding penyebab rusaknya lingkungan. Jadi kita bisa lihat dalam bukunya The Sacred Nature karangan Karl Armstrong itu kan. The Sacred Nature itu bagaimana dia gambarkan bahwa ada walhi, semacam walhi di Amerika itu. Dia mengutip ayat-ayat di dalam Bible, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, atau Taurat dan Injil dan Al-Quran. Ini satu bukti bahwa Abrahamic religion ini ikut memicu hancurnya alam semesta. Jadi langsung teman-teman di Amerika itu membuat semacam konsorsium. Saya nggak tahu, saya diundang ke New York ya, mewakili Islam, teman-teman dari Yahudi dan Protestan itu 2 bulan di Amerika, Januari Februari yang lalu ya. Kami di Columbia University di situ bersama dengan teman-teman Yahudi yang lain dan Kristen Katolik. Di dalam kitab Mazmur, ya, kita lihat memang ada di situ ayat yang dikoleksi oleh anti Abrahamic religion ini, bahwa manusia itu adalah raja alam semesta, penguasa alam semesta. Jadi seolah-olah ada SIM untuk menaklukkan, menjinakkan, mengeksploitasi alam ini di atas ambang kemampuan daya dukungnya. Kitab Kejadian juga ada kan, beberapa ayat di situ semuanya dikutip di dalam The Sacred Nature itu. Dan Al-Quran pun juga. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita ini diciptakan sebagai khalifah, wakil Tuhan di muka bumi ini. Mau mengapakan bumi ini terserah. Ada ayatnya lagi, wa sakhkhara lakum ma fis samawati ma fil. Kami tundukkan kalian semuanya apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi seolah-olah ada SIM untuk mengeksploitasi bumi ini sedemikian rupa. Jadi konsep taskhir di dalam dunia kependidikan ini perlu diklarifikasi oleh Kementerian Agama. Tidak ada yang bisa memberikan klarifikasi ma makna taskhir. Apa yang dimaksud taskhir? Wa sakhkhara lakum, kami jinakkan, kami tundukkan, kami pasrahkan alam semesta ini kepada kalian manusia, wakilku.